Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mbak Vira dan Mas Dika. Perkenalkan nama saya Kayla Sabita dengan NPM 220683375 dari kelas Iklan B. Jadi di video kali ini saya membahas evaluasi strategi komunikasi dari proyek pegang saya di Mother of Pearl atau MOP Beauty. Jadi proyek ini merupakan bagian dari campaign Rayakan Hari Kemerdekaan bersama MOP Beauty yang dilaksanakan untuk memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia ke-79. Kampanye ini merupakan langkah strategis untuk meningkatkan branding MOP dan awareness dari MOP itu sendiri, sekaligus untuk menanamkan nilai nasionalisme melalui kecantikan ke wanita-wanita Indonesia. So, let's start. Jadi kampanye ini tuh bertujuan untuk merayakan Hari Kemerdekaan Indonesia dengan cara yang unik dan relevan, sekaligus meningkatkan brand awareness MOP tadi. Nah, salah satu highlight dari campaign ini adalah mendistribusikan 17.000 produk ke 79 kota di Indonesia yang secara simbolis mencerminkan perayaan kemerdekaan ke-79. Tapi fokus utamanya itu di Banda Neira, karena menjadi representasi dari daerah terpencil yang seringkali kurang mendapatkan perhatian. Nah, selain distribusi produk, campaign ini juga melibatkan kelas kecantikan dan kewirausahaan untuk memberdayakan perempuan lokal sejalan dengan misi MOP Beauty untuk menciptakan dampak sosial yang positif. Tentu aja target audiensnya itu adalah wanita berusia 18 sampai 35 tahun yang tertarik pada kecantikan, edukasi, dan pemberdayaan perempuan. Nah, secara performa digital, campaign ini menurut saya cukup sukses karena video campaign utamanya itu mencapai 400.000 views dengan like 1.700 plus dengan 400 plus komentar. Kalau kita lihat dari client briefnya, misi dari campaign ini adalah menginspirasi perempuan Indonesia melalui edukasi kecantikan dan pemberdayaan komunitas. Nah, jadi strategi ini memang sudah relevan dengan visi MOP Beauty yang ingin menonjolkan jiwa perempuan Indonesia sebagai simbol dari bangsa yang kaya budaya, semangat, dan kreativitas. Tapi ada beberapa tantangan yang perlu dicatat menurut saya karena terutama dalam penetrasi pasar di kota kecil seperti di Banda Neira. Kayak misalnya akses logistik yang terbatas sih karena mempengaruhi distribusi produk tepat waktu ke Banda Neira dan jadinya tuh harus di-maintain ke depannya supaya awareness lokal terhadap brand MOP Beauty yang baru ini tuh masih terus terjaga sampai ke depannya biar nggak kalah sama brand-brand yang udah lebih berpuluh-puluh tahun berada di industri ini di Indonesia gitu. Mungkin untuk next campaign pendekatannya bisa jauh lebih personal lagi, terus bisa melibatkan mungkin figur lokal atau komunitas perempuan setempat supaya bisa menciptakan hubungan yang lebih dekat dengan masyarakat supaya kepercayaan loyalitasnya terus supaya MOP bisa masuk menjadi top of mind perempuan-perempuan di Indonesia terhadap lokal brand beauty yang mempunyai eh, kualitas seperti brand-brand prestige di luar sana. Kalau dari strategic plan dari campaign ini, kita punya big idea yang sangat kuat yaitu Beauty for Independence, Empowering Local Beauty and Pride. Jadi ide ini sangat relevan sih menurut saya karena dengan tujuan campaign untuk menyuarakan kecantikan lokal sebagai bagian dari semangat nasionalisme. Namun tantangan terbesar dalam pelaksanaan campaign ini tuh ada di bidang logistik yang seperti tadi saya sudah bilang, terutama untuk kota-kota terpencil kayak di Banda Neira. Selain itu, persepsi masyarakat terhadap giveaway produk yang mendekati kadaluarsa juga perlu diantisipasi supaya tidak mempengaruhi citra brand itu sendiri. Uh, karena kita pengen branding menjadi brand lokal beauty yang lebih baik lagi, tapi supaya tidak terecoh lagi, mungkin harus ada beberapa antisipasi supaya orang-orang tidak berpikir negatif terhadap banyaknya produk yang didistribusikan pada hari kemerdekaan tersebut. Tapi di sisi positifnya menurut saya strategi media campaign ini tepat sasaran sih karena di Instagram dan di TikTok sebagai platform utama hasil menjangkau audiens wanita-wanita muda yang suka ikutin tren gitu. Nah, hal ini terbukti dari tingginya engagement pada video campaign dengan ribuan likes, view, dan komentar yang tadi yang mencapai 499.000 views dan 1.700 likes, 400 komentar. Itu baru di satu video, belum di video yang lainnya dan di platform di TikTok yang lainnya. Jadi mungkin kedepannya penting untuk terus maintain penetrasi pasar ini dengan konten yang konsisten dan relevan dan juga mungkin kayak brand-brand activation atau UGC supaya audiens di daerah-daerah terpencil yang kurang tercapai sebelumnya itu bisa loyal sama brand MOP Beauty, terus Beauty itu tetap masuk top of mind mereka. Dari infografis ini sudah jelas ya kalau big idea-nya sesuai dengan tujuan klien, yaitu menghubungkan kecantikan lokal dengan semangat nasionalisme. Pasangannya juga efektif, terutama melalui kolaborasi dengan platform lokal seperti Beauty Channel untuk membantu menyebarluaskan informasi ini.
dan konten di Instagram serta TikTok. Ini juga ngebantu memperkuat banget interaksi dengan audiens dan meningkatkan engagement MOP Beauty di digital gitu. Akhir secara keseluruhan, campaign rayakan Hari Kemerdekaan bersama MOP Beauty ini menurut saya cukup berhasil sih dalam meningkatkan awareness terhadap brand dan memperkuat interaksi di media sosial. Namun tantangan logistik dan persepsi masyarakat terhadap produk perlu menjadi perhatian ke depannya supaya yang tadinya tujuannya positif, tapi mungkin malah takutnya menyasar ke yang negatif. Nah, opini dan saran saya untuk kampanye selanjutnya mungkin memperkuat logistiknya, kayak mungkin bisa kolaborasi dengan mitra-mitra lokal supaya produknya bisa nyampe sana dan bisa di-maintain di sana. Terus mendorong UGC lagi supaya audiens-audiens itu tetap langsung bisa terlibat dengan campaign-nya, megang produknya, terus mungkin dia jadi nge-share sendiri di sosial medianya. Terus mengembangkan brand activation di daerah-daerah terpencil, nggak di kota-kota besar aja, tapi di-maintain di sana kayak workshop kecantikan atau kemitraan dengan komunitas perempuan supaya memperkuat penetrasi pasar di daerah kecil tersebut tadi. Terus juga yang terakhir mungkin menjaga momentum dengan konten-konten kreatif dan relevan terutama di momen-momen nasional seperti Hari Kemerdekaan supaya masyarakat tuh terus inget gitu sama brand MOP Beauty apalagi di 17-an kemarin itu menurut saya dengan tipe konten yang pengibaran bendera itu sangat pas banget karena kontennya itu sangat engaging dan orang suka menonton pengibaran bendera dan bisa diselipin gitu tentang kecantikan beauty-nya. Jadi awareness-nya makin sampai. Nah, mungkin sekian evaluasi strategi komunikasi campaign MOP Beauty yang saya pegang selama saya magang. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.